Halo Sobat Diskus, dimanapun kalian berada, jumpa lagi di channel Ejra Diskus. Kali ini saya akan mencoba untuk mengobati ikan saya yang terkena ini ya, namanya penyakitnya gill fluk gitu ya. Jadi gill fluk ini akan terlihat ikan itu bernapas cepat ya. Jadi ada masalah pada insangnya. Kadang juga dia berenang sampai ke atas permukaan ya, seperti ini. Ada satu. Jadi itu adalah cacing ya, atau parasit yang menyerang insangnya ya. Dan airnya ini berwarna kuning karena kemarin saya kasih pomade, tetapi kurang jos ya. Jadi rencana akan saya kasih FMC ya, dari Memphis. Katanya sih itu sangat mujarab ya untuk penyakit gill fluk ya. Jadi kalau teman-teman ikannya seperti ini, bernapas cepat gitu ya, insangnya terbuka-buka seperti itu ya, terus ada yang mengambang-mengambang gitu, itu bisa kemungkinan terkena penyakit ini ya, gill fluk ini ya. Jadi dia menyerang bagian insang pada ikan ya. Oke, kita akan coba untuk memberikan obat. Oke sobat, ini adalah obatnya, namanya Memphis FMC ya. Jadi ini obat ikan biasa, cuman dia ditambah formalin ya. Jadi agak keras. Saya akan memberikan 10 tetes untuk ukuran akuarium 70 cm. Jadi di sini ada takarannya ya, 5 ml untuk 100 liter air. Jadi lebih baik kalian hitung ya dosisnya, karena ini lumayan keras. Oke, kita akan berikan ya obat kurang lebih 10 tetes. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 10 tetes ya. Kemudian aeratornya atau filternya ya, bukan aerator, filternya dimatikan supaya lebih maksimal ya obatnya bekerja. Dan sementara saya tidak kasih garam dulu, kita lihat reaksinya ya. Dan kita tunggu beberapa jam ke depan apa yang terjadi pada ikan saya. Nanti saya akan kembali untuk mengupdate ya keadaan ikan saya yang kena gill fluk ini ya. Tetap di Ejra Diskus. See you. Halo sobat, kita lihat ya perkembangan ikan saya yang kena gill fluk ya. Jadi sekarang ini yang tadi berenangnya di permukaan, sekarang udah masuk ke dalam air dia berenangnya, meskipun masih miring-miring ya. Tapi ya oke lah ya, ketimbang tadi ngapung gitu ya berenangnya. Jadi ini malam ya, belum 24 jam dari waktu saya kasih obat ya. Saya kasih ini ya, FMC ini ya. Dan perkembangannya oke sih ya. Mereka udah mulai berenangnya, udah mulai teratur ya, meskipun napasnya masih cepet ya. Dan dia punya insangnya masih kebuka-buka gini ya. Tuh. Nah, lihat ya insangnya ya. Jadi napasnya cepat gitu. Jadi kayak ada parasit atau ada cacing ya di insangnya yang mengganggu ya.
untuk mereka bernafas. Dan saya kasih ini ya, FMC ya, katanya sih ampuh ini, tapi untuk sekarang sih sementara ya masih oke sih perkembangannya ya, meski masih ada 2 ini yang berenangnya belum stabil ya. Jadi untuk malam ini ya, ini ya sama ini ya. Jadi untuk malam ini yang saya lakukan adalah saya akan mengganti air lagi, dan saya akan memberikan obat lagi ya, ini supaya lebih cepat ya penyembuhannya. Ya memang seperti ini ya, yang namanya punya ikan diskus harus boros air ya. Kalau sakit itu airnya harus banyak diganti, dan harus banyak juga ya mengerti pengobatannya ya. Karena kemarin saya kasih pomade nggak terlalu mantap ya, kurang mantap. Kalau pakai ini ternyata cepet ya. Jadi kalau kalian punya ikan diskus yang gejalanya seperti saya ya, yang berenangnya seperti ini ya, nggak jelas gini, terus nafasnya udah tersengal-sengal gini ya, nah itu langsung cepat dikarantina dan diobatin ya. Tuh insangnya itu ya, itu ada parasit ya di insangnya. Jadi seperti itu perkembangannya. Intinya harus tenang sih menghadapi ikan diskus yang sakit ya, dan harus banyak info, banyak bertanya kepada teman-teman ya penghobi diskus lewat komunitas maupun lewat grup WA ya, supaya tahu ya. Kalau enggak WA ya bisa juga lewat Instagram sih atau Facebook ya, itu banyak teman-teman komunitas kita ya, bisa share di sana ya untuk konsultasi mengenai penyakit ikan diskus ya. Jadi diskus nggak selalu velvet ya, nggak selalu penyakit jamur, gillfluk juga ya. Jadi gejalanya juga seperti ini ya, gillfluk ya. Jadi kalau ikan kalian memiliki gejala yang sama dengan saya ya kasih obat ini aja ya. Nanti kalau kena penyakit lain, berak putih, itu beda lagi pengobatannya ya, itu penyakit internal ya, kayak berak putih, cacingan gitu, beda lagi obatnya. Tapi kalau untuk jamuran atau penyakit velvet gitu ya, itu pakai pomade aja, seperti metode yang pernah saya lakukan ya di penyembuhan eksternal penyakit diskus ya, di video sebelumnya ya. Kalian bisa lihat bagaimana cara menyembuhkannya. Oke sobat, saya akan kuras lagi ini airnya dan saya akan berikan FMC lagi ya. Jadi ini belum 24 jam ya. Ini masih berapa jam ini? Ya, kurang lebih 12 jam ya. Dari waktu pertama saya kasih FMC-nya ya. Oke, saya kuras dulu ya. Kita akan berjumpa setelah saya kuras. Tetap di Ejra Diskus. See you. Oke sobat, ini sudah saya kuras ya 90%. Dan yang perlu diperhatikan, bila menguras air banyak seperti saya sampai 90% ini, kalian harus memperhatikan hal-hal yang penting ya. Yang pertama itu, ini kan sakit ya, saya kasih heater kan 32 derajat. Jadi 1 jam atau 2 jam sebelum saya menguras, saya cabut dulu heaternya, supaya air yang hangat ini bila dicampur dengan air endapan ini ya, dari baskom saya ini ya, ini kan beda suhu ya. Jadi yang di baskom ini kan suhunya kan lebih dingin ya ketimbang yang ada di akuarium ini ya, karena di sini suhunya itu sekitar 32 derajat. Sementara di sini itu mungkin bisa sekitar 28 atau 27 derajat ya. Dia lebih dingin karena tanpa heater. Jadi bila kalian langsung cemplungin air ini yang suhunya dingin ke air yang suhunya hangat seperti ini dan menghabiskan air 90% seperti ini, itu pasti akan membuat
suhunya ini akan jomplang sekali ya. Yang dari 32 derajat tiba-tiba diguyur air dingin, itu akan membuat ikan kalian yang sakit ini malah akan bertambah sakit ya. Karena airnya itu adalah air yang lebih dingin daripada air yang sebelumnya mereka di tank ini ya. Oleh karena itu, triknya itu seperti ini. Kalian lepas dulu colokan heaternya ya, supaya airnya agak dingin ya, lebih dingin daripada pakai heater ya. Setelah suhunya tidak terlalu hangat, tidak terlalu panas gitu ya, suhu airnya ya, dan menyesuaikan dengan suhu yang ada di sana, baru kalian bisa menaruh atau mengambil air ya, air ini ke dalam akuarium kalian, karena suhunya udah sesuai ya. Gitu. Itu yang kadang-kadang kalau ikan kalian misalnya dikuras 90% atau dikuras 100%, kalian tiba-tiba kasih air baru, itu kadang-kadang ikan kalian akan kayak gimana ya, kayak diem, kaku, atau sembunyi karena atau takut gitu ya. Ya pokoknya nggak aktif gitu ya. Itu karena mereka kaget ya suhunya ya. Apalagi sakit ya. Jadi kalau sakit lebih baik seperti itu supaya ikan kalian jangan kaget ya soal suhunya. Kemudian untuk TDS dan pH juga dijaga. Usahakan ambil air dari sumber yang sama. Ini kan airnya saya ambil dari air ini ya. Nah, jadi airnya sumber yang sama. Jadi pH dan TDS-nya stabil ya. Apalagi sakit seperti ini, itu sangat dibutuhkan pH dan TDS yang sama dengan sumber awal ya. Jadi kalian jangan misalnya kalian punya ikan di rumah pakai air PDAM, air tanah gitu ya. Pas sakit kalian ganti airnya pakai air galon, air isi ulang. Ya, itu bisa bahaya karena pH dan TDS mereka yang sebelumnya itu berubah-ubah gitu ya. Nggak stabil gitu ya. Jadi kalau emang sakit dan ikan kalian terbiasa dengan pH dan TDS air yang sebelumnya, entah itu air PDAM atau air tanah ya, nggak apa-apa, pakai itu aja, nggak usah diganti airnya ya, supaya pH TDS-nya stabil dan suhu pun harus stabil ya, dengan cara ya seperti tadi ya, colokannya dicabut dulu ya, supaya airnya nggak terlalu hangat atau terlalu panas ya, sehingga bisa langsung dimasukin air ke dalam tanknya ya. Jadi seperti itu perlu diperhatikan ya. Jadi pH, TDS, suhu juga harus dipikirkan. Jangan langsung main cemplungin air aja ya. Nah gitu. Tapi kalau kalian menggantinya hanya 50%, ya itu nggak masalah sih, karena yang dibuang airnya kan nggak terlalu banyak ya. Kalau saya kan banyak banget ini ya. Oke sobat, sudah saya masukkan ya air yang baru. Ini masih berenangnya masih kayak gini ya, salto gini ya. Jadi kalau ikan kalian mengalami hal seperti ini, berenangnya nggak karu-karuan ya, napasnya tersengal-sengal seperti ini, ya udah itu positif gill fluke ya. Jadi harus langsung di karantina karena ini penyakit menular ya. Dan terus terang aja, sebelum saya pakai ini, itu kemarin ikan saya itu yang mati itu adalah 6 ekor. Jadi peristiwanya sangat cepat sekali ya. Awalnya mereka mojok di atas mojok, ngumpul semua. Saya awalnya curiganya velvet. Jadi saya agak lambat ya penanganannya, nggak langsung cepet ya. Harusnya saya langsung cepet aja, langsung saya karantina ya. Jadi saya diamkan dulu, saya lihat dulu perkembangannya. Ternyata langsung mati 6, tapi matinya bertahap ya. Jadi pertama mati 1, sejam kemudian mati 2, nggak gitu. Sampai semua totalnya 6 ya. Kalau dikalikan 2-in dikali misalnya 100.000 satu ekor ya, saya udah kehilangan uang 600.000 ya. aduh ya, begitulah pelihara ikan diskus ya.
Makanya kalau kalian nggak kuat mental, nggak pinter ya dalam mempelajari ikan ini ya, udah lebih baik kalian pensiun jadi peternak ikan diskus ya, atau penghobi ikan diskus ya. Karena ikan ini sangat-sangat menguras waktu, tenaga, bahkan uang juga ya, dan air ya tentunya ya. Hari ini aja saya udah 2 kali ganti air ya, ini yang kedua kali. Ya seperti itu, makin sering diganti air lebih baik ya, agar lebih steril airnya ya. Jadi nggak pakai air lama gitu ya, yang terlalu lama gitu. Dan ya sedih ya, kehilangan 6 ekor diskus ya. Seperti itulah ya yang saya rasakan. Jadi untuk sementara obat ini bekerja ya untuk penyakit gilfluk ya. Oke lah, perkembangannya lumayan ya. Oke sobat, saya akan memberikan obatnya lagi ya, 10 tetes. Kita akan lihat besok ya perkembangannya, apakah sehat semua. Kita akan berjumpa ya di Ejra Diskus di hari yang kedua ya, untuk penyembuhan ikan saya yang kena gilfluk ya. Oke, see you tomorrow. Bye. Selamat pagi sobat diskus. Kita update ya perkembangan ikan saya yang kena gilfluk. Keadaannya sekarang berenangnya udah stabil semua ya. Yang kemarin berenang nyungsep itu ya, yang sudah kemana-mana gitu berenangnya ya, sampai ngambang di atas permukaan juga udah stabil ya berenangnya. Itu kemarin yang mana ya, saya mau cari lagi ikan yang kemarin yang berenangnya kemana-mana itu. Kita cari pakai ini ya, pakai pinset ya. Berenang ikan yang nyungsep, yang ngambang, supaya kalian bisa lihat ya keadaan dia sekarang. Takutnya kalian kira dia mati ya. Ini saya ganggu dulu ya supaya mereka nyebar. Itu yang ini ikannya ya, ini ya, nih ini. Oke ya, ini ya, kita bisa lihat dari buntutnya kemarin, siripnya ya, bukan buntutnya, sirip samping bawahnya ini agak hitam. Yang kemarin berenang ngambang-ngambang itu ya, yang nyungsep kemana-mana gitu berenangnya. Sudah stabil ya berenangnya dia ya, meskipun napasnya masih tersengal-sengal gitu ya, agak cepat gitu, dan masih proses pemulihan ya. Nggak cuman dia sih, sebenarnya ada beberapa juga yang berenangnya sudah nggak karu-karuan ya, sudah mengambang-ngambang gitu, tapi sembuh ya. Dan ternyata berhasil menggunakan FMC dari Memphis ya untuk gilfluk ya. Dan saya akan memberikan makan cacing beku sedikit aja sih. Kita lihat nafsu makannya udah naik nggak. Nih ya, saya kasih satu. Udah mau makan ya. Dan jika teman-teman ikannya sakit seperti saya ini, pemberian pakannya cuman sehari sekali ya.
dan sedikit aja, nggak usah terlalu banyak, sampai mereka benar-benar sembuh total. Sembuhnya dari mana? Kalian bisa lihat dari cara berenangnya, harus semakin oke ya, semakin semangat seperti gini ya. Nih, kalau ikan sehat seperti ini berenangnya. Ini ikan di sini nggak sakit ya. Ini cuman saya kasih obat sedikit. Saya kasih pomade juga sih untuk antisipasi supaya mereka sehat ya. Jadi untuk pencegahan ya. Dan berenangnya udah oke ya, seperti ini ikan sehat berenangnya. Tapi kalau ini tadi mereka masih ngumpul dan diam ya. Tapi untuk makan mereka udah nafsu ya. Udah semangat makannya. Dan pemberian makan hanya sehari sekali. Dan ini tinggal proses penyembuhan. Nanti agak siang akan saya kuras lagi airnya. Saya kasih lagi FMC nya ya, sampai mereka benar-benar sembuh total dan bisa kembali berenang dengan lincah ya, dan tidak berenang yang mengambang gitu ya, tapi lebih stabil berenangnya. Itu artinya mereka udah sembuh. Jadi semoga teman-teman yang mengalami masalah seperti saya, ikan yang mengalami gill fluke ya, bisa sembuh juga, bisa sehat. Dan seperti itu metode penyembuhan dari saya dengan menggunakan FMC dari Manfish. Dan jumlah yang mati ya ikan saya ini ya lumayan ya, karena penanganan saya agak lambat kemarin. Jadi yang mati lumayan, dan bersyukur aja kepada Tuhan karena sebagian juga masih hidup ya, dan sudah mulai sembuh, sudah mau makan, berenangnya udah lincah, napasnya juga meskipun masih ada beberapa yang masih insangnya masih kebuka-buka gitu ya, tapi ya saya tetap percaya kalau mereka akan sembuh total, karena kelihatannya dari cara makannya mereka udah bagus ya. Oke sobat, demikian metode penyembuhan dari saya. Kita akan berjumpa di pembahasan mengenai ikan diskus lainnya. Saya pamit ya. Dan salam Ejda Diskus. See you sobat. Dah. Sebelum saya benar-benar ya mengakhiri video saya ya, tadi ketika saya mengedit saya berpikir pengen merekam kembali ya keadaan ikan diskus yang terkena gill fluke ya. Dan ini keadaan terbarunya, mereka udah mulai sembuh, berenangnya udah mulai oke ya, udah sehat semua. Ini yang kemarin berenangnya miring-miring ya, yang ngambang itu ya, ini dia udah oke berenangnya. Jadi terbukti ya menggunakan FMC bisa menyembuhkan penyakit gill pada diskus ya. Jadi bila teman-teman yang memiliki gejala yang sama dengan ikan saya, gill fluke ya, itu bisa dilihat dari insangnya ya, yang kebuka terus berenangnya udah nggak beraturan kemana-mana. Nah itu bisa dikatakan kena gill fluke ya, jadi bukan velvet ya. Itu penyakit namanya gill fluke, itu menyerang insang atau pernapasan mereka ya, semacam cacing atau parasit ya. Ya kalau kita zaman sekarang mungkin kena corona kali ya.
soalnya menyebarnya cepat sekali. Ikan saya pun matinya lumayan ya kemarin sebelum diobatin ya, tapi sekarang udah mulai sehat semua dan udah oke ya berenangnya ya. Ini saya pancing pakai tangan juga, mereka mau ya deketin ya. Oke sobat, demikian ya pembahasan saya mengenai cara menyembuhkan ikan diskus yang terkena gilfluk ya. Kita berjumpa di pembahasan lainnya. Jangan lupa di like, subscribe, dan di komen dan di share kemana aja kalian suka video ini agar berguna untuk teman-teman kita semua yang memiliki hobi sama ya dengan kita memelihara ikan diskus ya. Oke, see you sobat. Saya pamit ya. Dadah, bye. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful.